Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk masyarakat Kabupaten Kutai Timur di 18 kecamatan. Malam ini Om lagi-lagi dikerubuti oleh mak-mak. Kalau kemarin malam itu atau beberapa malam yang lalu itu Sri Kandi Selebes hadir di sini dan itu membawa pasukan yang luar biasa banyaknya. Dan malam ini yang hadir adalah Mom Squad Army. Ada yang bertanya sama Om, apa sih Mom Squad itu? Om menjawab bahwa mereka adalah pasukan mak-mak. Dalam bahasa Inggrisnya Mom Squad. Nah, yang akan ngobrol dengan Om ini adalah para pentolan-pentolan daripada Mom Squad ini. Saya perkenalkan tamu saya, ketuanya Ibu Ining. Apa kabar Ibu? Baik, Om. Wih, luar biasa. Saya suka itu kalau orang selalu mengatakan baik itu, semangat luar biasa. Apalagi perempuan kan? Iya, baik luar biasa ya. Iya. Bu ini kan salah satu tokoh perempuan dari saudara-saudara kita dari Toraja. Dan kemudian ikut bergabung di Mom Squad ini. Tentu ada alasan-alasannya. Tapi sebentar dulu. Siap. Iya kan? Saya perkenalkan tamu selanjutnya. Nah ini saudara saya ini, Ibu Kastina, apa kabar? Alhamdulillah, baik luar biasa. Baik luar biasa ya, yang penting baik dan luar biasanya Luar itu. biasa. Karena kalau kita tidak memiliki semangat, atau perempuan tidak memiliki semangat, kasihan laki-laki itu. Iya kan? Dasar perjuangan harus semangat dulu. Harus semangat dulu. Iya. Bu Ining. Bu Ining kan dari saudara-saudara kita dari Toraja. Kebetulan kampungnya Bu Ining ini berdekatan dengan kampung saya. Kalau Ibu Ining kan di Toraja Utara atau? Toraja Utara. Saya di Palopo. Oh iya. Bertetangga kita kan? Bertetangga. Iya. 1,5 jam bisa. 1,5 jam bisa. Dulu kan waktu saya masih kecil tuh Bu. Kalau mau ke Makassar itu pasti lewat Toraja tuh. Waktu kecil dulu. Iya. Sekarang kan sudah lewat selatan tuh. Iya kan? Jalannya lurus. Bu, saya mau tanya kayak begini, kenapa harus bergabung ke Army? Dan kenapa mau menjadi panglimanya Mom Squad Army ini? Ya Om WP, saya mau bergabung di Army karena saya sangat hormat dan sangat salut kepada pasangan calon kita, Bapak Ardiansa Sulaiman dan Bapak Haji Mayunadi, di mana Bapak Ardiansa Sulaiman sudah berjalan satu periode ya sebagai bupati dan sudah kelihatan kesejahteraan masyarakat banyak meningkat, pembangunan, infrastruktur dan di segala bidang pokoknya Om WP. Begitupun dengan para karya pegawai dan segala unsur lapisan masyarakat saya rasa merasakan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan selama periode Bapak Ardiansa. Itu dasar pemikirannya, Bu? Iya. Iya kan? Tentunya. Karena Pak Ardiansa sudah membawa masyarakat Kutai Timur ini menuju kepada kesejahteraan. Betul sekali. Kan ada juga tuh begini Bu ngomong. Sejahtera kan nanti kalau diberi uang. Padahal ukuran sejahtera itu kan kalau misalnya gangnya sudah diperbaiki. Oh, itu yang nomor 1 Om WP. Misalnya diberi uang selesai pada saat ini, habis sudah. Tapi gang diperbaiki, terus seperti juga masjid, gereja, beliau tanpa pandang. Nah ini yang menarik ini. Ibu sebut gereja. Kan banyak yang bercerita di luar tuh. Pak Ardiansa itu kan tidak pro kepada di luar Islam. Ternyata Ibu sebagai masyarakat Toraja, mohon maaf Bu, kan banyak juga teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Toraja itu kan Kristiani. Iya, mayoritas. Mayoritas kan? Iya Om WP. Ibu ngomong tuh gereja itu merinding loh saya Bu. Siap. Ketika Ibu menyatakan Pak Ardiansa juga membantu gereja. Sangat membantu. Iya. Jadi mohon maaf, opini yang bergulir di masyarakat itu cuma isu belaka karena saya sebagai umat Kristiani sangat merasakan saya Katolik jadi pembangunan di gereja Katolik kegiatan-kegiatan beliau sangat mensupport. Oh, luar biasa. Beliau masuk gereja, begitupun dengan Ibu. Iya. Oh, istri Pak Ardiansa. Iya, ada event-event, ada undangan untuk
acara gerejawi beliau bersedia. Iya, iya. Kapan beliau ada undangan dan ada waktu, bersedia hadir. Ada satu hal yang menarik bagi saya juga tuh, ketika deklarasi di pantai Teluk Lingga tuh, Pak Ardiansa ternyata baru tahu, Bu, bahwa di kalangan Kristiani itu kan ada namanya sekolah minggu. Iya. Iya kan? Ini lambat orang menyampaikan ke beliau nih. Sehingga baru pada tahun ini, tahun anggaran tahun ini, itu sudah diberikan intensif juga tuh kepada guru-guru. Iya, betul. Luar biasa. Baru zaman Pak Ardiansa saat ini, benar. Oh. Para guru sekolah minggu dan para pekerja gerejawi yang kita sudah dapat informasi itu Om WP ya. Oh, jadi ya, dan yang pensiun nanti akan ada tunjangan. Iya, iya kan kalau di kita kan di masjid itu ada namanya doja. Iya kan? Ada namanya imam. Kalau di gereja apa namanya, Bu? Koster, seperti itu, tata usaha. Oh, pendeta. Iya, iya, iya. Majelis. Itu dibantu oleh Pak Ardiansa Sulaiman. Iya, betul sekali. Luar biasa. Tadi sudah disinggung Ibu Ardiansa, istrinya Pak Ardiansa kan. Nah, kalau itu nanti saya ngomong sama Ibu Gastina. Siap. Kenapa saya ngomong sama Ibu Gastina? Ibu Gastina kan, ya kita tahu lah beliau nih lama bersama dengan, atau bukan lama bersama ya, lama berjalan dengan Ibu istri Pak Ardiansa Sulaiman. Bukan hanya beliau, ada juga sahabat saya tuh, istrinya Andi Nonci tuh. Iya kan? Sangat baik itu. Iya kan? Istrinya Andi Nonci, kemudian ada juga adik-adik saya, Ibu Siti Nur Sasana. Itu kan, kemudian teman-teman juga, teman-teman Ibu Catherine, siapa lagi? Ibu Erni. Iya kan? Iya. Itu kan selalu jalan bersama dengan istri Bupati. Tetapi kita kan tidak ngomong istri Bupati malam ini, kita ngomongi sosok Ibu Insinyur Siti Robia sebagai istri Pak Ardiansa Sulaiman. Bu Gastina, selama berjalan dengan beliau itu gimana, Bu? Watak atau karakter istri Bupati ini sebenarnya, Ibu Siti Robia ini? Ya, saya banyak mengambil hikmah berjalannya saya dengan beliau, dalam arti bahwa saya berjalan dengan beliau, mendampingi beliau itu saya tidak sekadar itu, tapi banyak hal-hal baru yang bisa saya petik dari perilaku beliau. Yang paling inti sebenarnya itu kesederhanaan dan taatnya beliau melaksanakan sholat. Oh, itu Bu ya? Ya. Dan itu yang membuat Ibu juga terinspirasi. Sangat terinspirasi, karena gini, kalau prinsip saya begini, ketika pemimpin itu bisa mengajak atau istilahnya memberikan contoh terbaik buat katakanlah itu anggotanya atau anak buahnya, memberikan contoh, bahkan bisa mengajak ke jalan yang lebih baik, buat saya itu satu hal yang luar biasa, dan itu bukan tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau menurut saya, memberikan pengalaman kepada seseorang, seorang pemimpin memberikan pengalaman kepada seseorang itu lebih bermanfaat, lebih berharga jika dibanding dengan diberikan materi. Uang. Walaupun kita juga butuh uang. Ya. Iya, tidak kan? munafik. Tidak munafik kan? Tidak munafik. Tadi ada tuh cerita dari Ibu, kalau saya sebut namanya sih belibet saya, istri Andi Nonci itu. Iya kan? Dia bercerita bagaimana perjalanan beliau sama Ibu Siti Robia. Bangun tengah malam sholat tahajud, kemudian membaca ayat suci Al-Quran. Itu tidak pernah terlewat dalam satu hari. Iya. Puasa Senin Kemis. Saya teringat dulu kan zaman Pak Isran maju dengan Pak Awang itu. Kebetulan saya juga sering jalan dengan Pak Isran Nur. Itu tengah malam Pak Isran pasti bangun sholat tahajud, habis itu pasti baca ayat suci Al-Quran. Ini luar biasa para pemimpin kita nih. Betul itu, Om Epe. Sama dengan Pak Ardiansa. Jadi saya berdasarkan pengalaman ketika saya menjadi tim Mom Squad periode lalu. Iya. Dan ini boleh dibilang memang Mom Squad hebat jilid 2 for Army. Iya. Ada satu ketika saya berangkat mau ada sosialisasi itu kalau nggak salah di daerah Bengalan di kilo 110 ya.
110. Dalam perjalanannya di mobil itu saya hanya berempat, saya, teman saya Kurniasi, bapak dan ibu, plus sopir. Berlima ya, berlima kayaknya kalau nggak salah di situ. Saya pikir di depannya itu bapak tuh tidur. Iya. Diem aja, beliau itu tidak ada komen, kami aja yang ribut bicara di belakang ini. Ternyata begitu saya celinguk, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, bapak ternyata sedang mengaji. Nah itu buat saya apa ya, satu hal yang sangat mengena. Nah, di sini aku sedikit cerita ya, Om. Ya. Cerita. Ya, memang tempatnya kita bercerita di sini. Makanya kan Ibu kan mau ngobrol dengan Om Epe. Betul. Jadi cerita kenapa saya juga masih tetap mau bertahan di Mom Squad saat ini. Kalau dulu namanya Mom Squad ASKB. Iya. Sekarang Mom Squad Hebat for Army, sesuai dengan tagline-nya Army saat ini, itu adalah hebat. Iya. Handal, elaboratif, berdaya saing dan berkelanjutan. Iya. Hafal betul di buku Katina ya. Saya banyak belajar. Iya. Nanti kalau orang tanya dengan saya apa tagline-nya, saya tidak bisa memberikan penjelasan, kan lucu rasanya ya. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Katina nih. Ya, tadi apa yang mau diceritakan Bu dalam kisahnya itu? Iya, jadi di sini tadi kalau ditanya apa sih istilahnya yang bisa saya ini selama perjalanan saya dengan ibu. Saya justru istilahnya bukan hanya ibu, justru dengan bapak juga. Jadi saya sangat-sangat respect dengan beliau karena beliau itu selalu mengatakan bahwa saya bekerja di sini bukan untuk saya, tapi saya bekerja untuk masyarakat, dan kalau saya menjaga diri saya juga akan menjaga masyarakat. Artinya apa? Beliau ketika mengambil satu kebijakan, contohnya ya, misalnya mungkin dalam hal di sisi pemerintahan itu tidak istilahnya tidak akan mengambil keputusan itu yang sifatnya mungkin anggaplah itu menguntungkan mungkin untuk pengikut bapak atau mungkin anggota bapak. Tidak seperti itu, tapi bapak itu pasti akan mengambil satu keputusan itu sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan yang itu artinya kadang-kadang mungkin kita menerimanya begini, kok Pak Ardiansa tidak ya istilahnya dalam arti bahwa kita nih deket ya. Ini bahasa simpel nih. Kita dekat, masa sih kita nggak bisa diprioritaskan dalam ini banyak ini bahasa yang timbul di teman-teman itu. Tapi apa kata Bapak? Saya bukan tidak mau mempermudah, tapi saya justru menjaga kalian. Saya adanya saya di sini itu karena kalian semua. Jadi dengan adanya saya di sini, saya juga bisa menjaga kalian semua. Ada yang menarik dari Ibu Kastila tadi itu, bahwa ketika beliau menyatakan bahwa saya ini sebenarnya bekerja untuk masyarakat. Dan itu diimplementasikan salah satunya. Betul. Masyarakat kita kan banyak tuh Bu. Bukan hanya masyarakat mohon maaf ya, lagi-lagi saya bukan ngomong apa, bahwa masyarakat kita itu kan berbagai etnis, berbagai agama, suku, dan itu diimplementasikan di kalangan saudara-saudara kita kaum Kristiani. Betul. Seperti yang diakui atau ditestimoni tadi oleh Ibu Ining tuh. Dan itu bukan satu cerita, Om WP, itu bukan istilahnya mentang-mentang kami ini orang Army terus kami istilahnya promo. Tidak, silahkan saja boleh ditanyakan ke warga yang istilahnya itu non-muslim ya utamanya itu. Silahkan ditanyakan bagaimana reaksi Pak Ardiansa terhadap mereka. Bisa disampaikan begitu. Jadi betul juga tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Mom Squad itu, bahwa opini-opini yang sekarang lagi beredar di masyarakat yang mengatakan bahwa Pak Ardiansa itu tidak respect dengan orang yang non-muslim, mohon maaf nih saya katakan itu sangat-sangat tidak benar, sangat-sangat tidak berdasar, dan boleh saya katakan di sini bahwa itu sangat-sangat menyesatkan. Seperti itu. Saya menyaksikan sendiri Bu, waktu Lebaran tahun lalu ya kalau tidak salah tuh. Saya kan setiap Lebaran itu pasti ketemu beliau pada saat apa istilahnya tuh. Apalagi open house ya kan? Open house saya dengan istri saya. Kemudian saya lihat di luar itu kan orang teriak-teriak, Om Epe, saya balik. Oh, loh ini teman-teman saya dari Kampung Tator nih. Orang-orang Toraja kok pada datangan nih, padahal itu open house. Nah, di situ saya berkesimpulan bahwa apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ketua Mom
kuat sampaikan bahwa sebenarnya Pak Ardiansyah itu adalah sosok yang tidak membeda-bedakan. Sama sekali tidak. Nah, kalangan agama lain, suku lain yang datang ke situ kan bukan berarti kita dekat dengan Pak Ardiansyah nih, nanti kita dapat gula-gula nih. Iya. Kan bukan itu. Oh, tidak. Bukan itu. Karena memang karena Pak Ardiansyah sudah melayani itu, orang-orang yang terlayani tadi ini kan dengan ikhlas datang tuh, Bu. Iya. Hubungan emosional sudah ada. Hubungan emosional sudah ada. Nah, ibu ketua ini hubungan emosionalnya kan sudah lama juga nih. Iya kan? Sama dengan beliau ya. Kami ini jilid 2 ini. Jilid 2. Dulu di Momskot Jilid 2. juga. Iya. Sama dengan istri saya dulu di Momskot juga. Iya. Hanya beliau istri saya itu sudah tidak bisa jalan lagi karena ada pekerjaan kan yang menyita waktu. Tapi dia sudah ngomong sama ibu, Bu, saya jalan ya karena ada pekerjaan saya. Oh, siap salah tuh. Karena kalau istri saya teleponan saya biasa ketawa sendiri tuh. Siap salah. Saya bilang apa aja salah aja berdua nih kalau ngomong kan. Nah, itu begitu hubungan emosional itu begitu dekatnya dengan Ibu Ardiansyah Sulaiman. Iya. Ini kan kita tadi ngomong nih masalah Pak Ardiansyah Sulaiman kan. Nah, kalau Ibu Mayunadi gimana menurut Bu Ining? Kalau Ibu Mayunadi, kalau ikatan emosional belum terlalu ya. Iya. Karena kita bergabung dan beliau baru kali ini. Oh, baru kali ini? Iya. Baru kali ini. Iya. Tapi secara beliau baik, keibuan, saya lihat agamis juga, berwibawa juga, baik dan saya rasa meskipun kita masih jarang berkomunikasi, tapi ikatan emosional sudah ada karena welcome-nya beliau ke kita. Gitu. Jadi istri Pak Mayunadi itu sudah mulai membuka hati ya. Membuka hati ya. Iya. Sehingga hati yang terbuka ketemu hati yang terbuka, bertemulah dia. Siap. Iya kan? Ya mudah-mudahan kedekatan emosional ini sehingga nanti ke depannya juga tidak terganggu oleh hal-hal yang bisa merusak pilkada kita kan. Tapi saya yakin lah kalau Moms Kuat itu paham betul gerakannya dulu tuh, iya kan? Apalagi Moms Kuat jilid 2 ini, ini luar biasa ini. Kenapa harus jilid 2, Bu Kastina? Iya, karena yang lalu kan juga Moms Kuat itu ambil bagian. Oh iya. Ya. Dan itu secara secara lisan itu sudah disampaikan langsung oleh Pak Ardiansyah bahwa peran Moms Kuat di jilid pertama itu memang tidak bisa dianggap remeh. Iya. Untuk itu kenapa Pak Ardiansyah sangat merespon untuk kembalinya dibentuk Moms Kuat Hebat jilid 2 for Army. Kalau dulu kan Moms Kuat ASKB. Sekarang Moms Kuat Hebat for Army. Harus ada arminya ya. Army karena kita kan mengusungnya Pak Ardiansyah dan Pak Mayunadi. Hebatnya itu karena tagline-nya Army itu hebat. Iya, Army itu hebat. Iya kan? Ibu-ibu Moms Kuat juga hebat. Hebat dalam pengertian bukan itu bagian daripada pemisahan abjad itu kan? Bukan itu. Akan tetapi memang saya melihat peranan perempuan, peranan mak-mak dalam ajang kontestasi politik itu emang luar biasa. Luar biasa dan tidak bisa dianggap remeh. Siapa yang bisa mengalahkan makhluk terkuat di dunia? Nah itu dia. Dan ada satu hal yang dimiliki perempuan itu. Perempuan itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Iya selalu kan? benar. Kalau dia pasalnya kan pasal perempuan itu tidak pernah salah. Pasal 1 ya. Pasal 1. Kalau dia salah kembali ke pasal 1. Tidak pernah salah. Ampun kita laki-laki. Makhluk terkuat di dunia. Nah, kekuatan itulah kemudian dibawa ke dunia politik. Nah, Bu Ining, yang saya mau katakan ke Ibu Ining, ini sebuah kehormatan sebagai salah satu bagian daripada relawan ya.
daripada army ini. Kalau ibu tidak datang di sini nih, apa yang selalu dikatakan orang di luar itu, yang menyatakan isu-isu yang sebenarnya tidak benar itu tidak terbantahkan. Siap, WP. Dengan hadirnya ibu ini terbantahkanlah isu-isu itu. Saya pikir Pak Ardiansah Sulaiman bukan hanya berpihak kepada Muslim, Kristen, tetapi juga agama-agama lain, termasuk Hindu, Buddha yang ada di Kabupaten Kutai Timur, termasuk Konfusius. Termasuk. Yang melandasi itu tadi, karena niat beliau, saya bekerja untuk masyarakat, saya bekerja untuk rakyat. Pak Ardiansah Sulaiman sudah berhasil memasukkan rakyat itu ke pemerintahannya sesungguhnya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Kalau ini melihatnya gimana tuh Bu ini? Kan ibu kan nanti kan tidak mungkin juga tuh masuk sebagai PNS, iya kan? Tetapi mau ikut cawe-cawe melanjutkan perjuangan dari jilid 1 ke jilid 2 nih. Ya itu tadi Pak, karena sangat hormatnya saya sama beliau, dedikasi beliau terhadap Kutai Timur sudah terbukti, mensejahterakan masyarakat bahwa saya ingin dan kenapa saya berjuang dengan Ibu Mamsi yang lain, karena sangat menginginkan beliau kembali memimpin Kutai Timur di periode berikutnya. Dan sudah dipastikan masyarakat pasti akan lebih sejahtera lagi. Insya Ibu ya. Insya Allah ya, dengan terpilihnya beliau kembali itu, Ibu sudah memikirkan pasti lebih bagus lagi nih kalau terpilih beliau. Iya kan? Kalau Bu Kastina? Insya Allah. Saya memang punya harapan besar karena Pak Ardiansah itu mengatakan bahwa di sini saya akan memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk ketika melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan aturan. Pak Ardiansah mengajarkan kita untuk tidak selalu istilahnya itu kalau kemarin ada kampanyenya Pak Anies itu istilah ordal ya. Orang dalam. Dalam. Pak Ardiansah mengajarkan kita untuk tidak terlena dengan itu. Beliau selalu memberikan ini arahan bagaimana sebaiknya kita justru orang-orang yang istilahnya dekat dengan Pak Ardiansah ini menunjukkan bahwa tidak ada skala prioritas untuk satu hal yang sifatnya itu di pemerintahan itu tidak. Saya ambil contoh saja Om Epe. Kemarin tes tahun kemarin kalau nggak salah atau 2 tahun yang kemarin itu ada tes CPNS. Itu nggak lama kan setelah SKB dilantik kan. Pak Ardiansah tuh punya anak 2 yang ikut tes dua-duanya. Ikut ya? Ikut. Dan dua-duanya alhamdulillah itu tidak lulus. Alhamdulillahnya tidak lulus. Tidak lulus. Saya justru bertanya kepada Bapak, Pak apa sih susahnya? Kan Bapak lo bupati, tinggal telepon aja. Tapi apa kata Bapak? Belum waktunya berarti. Kalau dia tidak lulus berarti belum memenuhi kualifikasinya, belum memenuhi standar yang memang ini. Iya kan bisa bisi-bisi tuh Pak. Justru itu saya bilang kan di tengah telepon. Iya. Tapi itulah jadi di sini ini bahasa sederhana yang saya ini dan ini bukan istilahnya cerita ya, ini saya yang mengalami dan saya langsung tanyakan ke Bapak. Di situ saya berpikir begini. Kalau memang beliau itu istilahnya mau mementingkan diri sendiri ya, pastinya 2 anaknya ini lolos dong. Iya kan? Iya. Tapi itu tidak, dan itu Bapak di situ artinya beliau memberikan contoh bahwa ikuti prosedur yang benar, insya Allah kamu akan sampai di tempat yang benar. Beliau selalu melakukan perjalanan di jalan yang benar. Iya, itu emang sih Om Epe ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Bahkan seperti seorang Pak Ardiansah sebagai bupati, pejabat, penentu kebijakan, pasti akan selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan sulit terkait dengan jabatan. Dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang kadang-kadang itu mengharuskan seorang pejabat itu agak melenceng dari aturan. Nah itu tidak bisa dipungkiri. Tapi dalam arti bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil itu meskipun mungkin kadang-kadang agak memberatkan masyarakat itu harus diambil, tapi saya yakin dan percaya bahwa kebijakan yang diambil berat itu ke depannya nanti justru akan manis dia. Akan manis, ibarat lebih baik pahit di depan manis di akhir daripada manis di awal tapi kita pahit di akhir.
Kalau pahit di akhir masih bagus tuh Bu Kastina. Pahit di akhir tuh berbahaya, Pak. Iya, daripada manis di awal, di akhirnya kita kena penyakit diabetes. Justru. Itu kebablasan Pak, manisnya. Kebablasan manisnya itu Pak. Ya, udah pahit ya. Saya tipikal Pak Ardiansyah itu hampir sama dengan, ya mohon maaf kalau saya ngomong hampir sama dengan Pak Isra Nur. Iya. Beliau itu dia bilang tidak ada orang saya ya. Tidak ada. Tidak ada orang saya, tidak ada ordal. Kalau mau melakukan sesuatu silakan jalannya, saya tunjukkan kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Tidak ada misalnya, oh ini ada nota dari ini, tidak ada. Tidak ada bypass. Tidak ada bypass. Tidak ada. Dan itu Pak Isra Nur begitu tuh. Bahkan dulu ya, ini kita cerita kan. Iya. Oh ya, panas-panasnya kita ini habis pilkada kan, menanglah beliau jadi wakil. Saya di ruangan Pak Isra tuh. Ada tim sukses yang bawa proposal, minta proyek. Diambilnya proposal itu dibuang. Di sini bukan minta proyek. Iya. Bukan jalurnya di sini. Saya ini wakil bupati. Kalau saya kasih kamu dan didengar orang, nanti bos saya pusingnya itu hanya mengurus kalian aja tuh. Ya kalau mau proyek silakan. Cari jalurnya sendiri itu. Di PU ini bukan PU. Nah, akhirnya orang bilang, wah kemarin kita setengah mati mendukung, kita tidak dapat apa-apa kan? Ya, yang saya bilang tadi bahwa terkadang keputusan atau kebijakan yang diambil itu kadang-kadang tidak menyenangkan buat tim nih ya di bawah ini. Tapi itu memang yang harus diambil oleh seorang Pak Ardiansyah. Karena kenapa? Beliau memang tidak mau menjanjikan hal yang manis-manis. Kalau kau mau menginginkan sesuatu, ayo kerja dulu. Artinya apa? Prosedur-prosedur yang ada itu harus diikuti. Karena apa? Beliau mau menjaga kita, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Betul. Itu. Dan kalau tadi sempat ini aku sedikit kasih yang Om Epe tadi tanya kenapa harus ke Pak Ardiansyah sih? Sudah sangat jelas itu program-program yang dicanangkan oleh ARMY. Ketika nanti insya Allah saya yakin dan percaya bahwa ARMY akan bisa melanjutkan. Iya. Program-program kan itu ada 50 program tuh. Ada 50 program. Tapi kalau aku mau menjabarkan dari 1 sampai 50 APP, ini podcast ini bisa sampai nanti tengah malam. Iya. Nanti ada saja. Ada saja nanti saya. Tapi intinya poinnya dari sisi kesehatan. Beliau sudah memberlakukan yang namanya BPJS gratis, bahkan ada namanya BPJS lansia. Nah, itu nanti mungkin penjabarannya bisa dilihat ini. Terus dari bidang apa sisi pendidikan, mulai dari anggaran perubahan ini nanti pemerintah sudah menggratiskan yang namanya seragam untuk anak sekolah. Itu bukan cuma 1 setel tapi 4. Baju wajib merah putih mungkin, baju olahraga, pramuka, baju batik. Itu semuanya artinya sudah digratiskan. Dan dari sisi istilahnya pemerintahan, dari infrastruktur pembangunan, desa-desa mulai sudah dialiri oleh listrik, air. Bahkan di Pengadan kan di mana itu sudah 24 jam kan? Nah, infrastruktur jalan sudah mulai semuanya dikerjakan. Tapi memang kadang-kadang ya itulah, setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan memang selalu ada saja setelahnya yang memang dasarnya kalau orang tidak suka dengan kita. Sebaik apapun yang kita lakukan itu pasti ada saja sesuatu yang salah di mata mereka. Tapi itu kalau kata Pak Ardiansyah itu justru tantangan buat kita. Kita buktikan bahwa apa yang istilahnya itu diinikan dengan mereka itu tidak benar. Dan saya sangat-sangat sangat-sangat respect banget dengan beliau. Kita ingat mulai itu adanya Kutai Timur ini pemekaran sampai sekarang baru saat ini Kutai Timur itu bisa dapat anggaran APBD itu sampai lebih 10 triliun. Luar biasa. Di perubahan itu sekitar 15 triliun. Dan ini bahkan tadi kami masih sempat sama-sama ada acara di Kabo itu, di situ Pak Mayunadi menyampaikan secara gamblang. Secara gamblang bahwa bagaimana istilahnya itu programnya ARMY itu sangat-sangat luar biasa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kutai Timur, lebih mensejahterakan lagi. Nah di situ justru saya tanya sama masyarakat,
Nah, dengan program yang sudah begitu gamblang disampaikan, masih mau kalau dapat 500 1 juta atau bahkan bisa 1 juta hanya untuk hari itu saja. Ya, pilih yang mana? Memang pilkada itu memang selalu atau pertarungan politik itu selalu dihantui hal-hal yang namanya politik uang itu. Money politik. Nanti malam Rabu saya akan bahas itu. Saya undang 2 anak muda, 1 kader dari PDIP dan 1 dari Demokrat. Bu, sebelum kita akhiri podcast ini, Bu, apa yang Ibu pesankan kepada kita semua, dan kemudian apa harapan Ibu ketika Ardiansah Sulaiman Mahyunadi terpilih menjadi bupati? Permohonan saya kepada seluruh masyarakat Kutai Timur, mari kita bijak, seperti yang kata Ibu Kastina tadi, bahwa jangan melihat untuk hari ini saja, mungkin kita mendapatkan sesuatu selesai habis hari ini, tapi kita melihat untuk jangka panjangnya OMWP, bahwa pemerintahan Bapak Ardiansah sudah kita lihat hasilnya, kesejahteraan masyarakat, dan marilah kita memberikan kesempatan kepada beliau didampingi oleh Bapak Mahyunadi untuk menuntaskan 5 tahun ke depan. Dan harapan kami bahwa 1 periode saja ini masyarakat sudah merasakan gimana untuk 10 tahun berjalan, 5 tahun ke depan lagi dipastikan masyarakat akan semakin sejahtera. Demikian OMWP. Luar biasa. 5 tahun ke depan, kata Ketua Mom Squad Jilid 2 menyatakan bahwa 4 tahun saja ini, tidak 5 tahun, 4 tahun saja ini masyarakat sudah merasakan sentuhan tangan dari Haji Ardiansah Sulaiman sebagai Bupati Kabupaten Kutai Timur. Apalagi kalau ditambah 5 tahun ke depan. Bu Kastina, pernyataan terakhir. Closing statement saya simple saja. Siap memperjuangkan ARMY untuk kembali menduduki jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur. Insya Allah ARMY menang. Amin. Amin. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri podcast ini, ada beberapa kesimpulan yang saya ingin katakan dari apa yang diceritakan oleh kedua tokoh Mom Squad Jilid 2 Por ARMY di Kabupaten Kutai Timur ini, bahwa dalam perjalanan atau rekam jejak Pak Ardiansah Sulaiman, baik beliau secara pribadi maupun beliau dengan istrinya, selalu memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain, bukan hanya di kalangan Islam, tetapi tadi seorang tokoh toraja, Ketua Mom Squad sudah menyatakan bahwa ternyata di kalangan Kristiani juga beliau bantu, sama halnya di kalangan Islam. Ini menggugurkan isu bahwa Pak Ardiansah Sulaiman tidak mau masuk ke gereja. Buktinya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Mom Squad, beliau masuk ke gereja. Istri beliau pun masuk ke gereja. Ini bukan persoalan politik. Ini persoalan seorang pemimpin yang benar-benar ingin mensejahterakan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.